Shalom, orang semua hamuna, amanami, inanami, seksi lansia. Kita kembali akan melaksanakan ibadah PA kita hari ini sebagai bukti ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Marilah dengan hati yang sungguh-sungguh kita mulai ibadah kita. Jumulo hitam marede sian bukwede Toluratus onok pulusia ayat sada. Namar anggi ita sasude dang mardia imbar manang isepe asing di hatata nang luatape sadado amat tai ngode. Kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bahan PA kita untuk hari ini, Selasa 6 Juli 2021, ditetapkan dari kitab Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29. Saya akan bacakan demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saya memberi judul dari bahan PA kita ini adalah syarat menjadi anak Allah. Syarat menjadi anak Allah. Apa sih syaratnya supaya kita disebut anak-anak Allah? Tadi dari bacaan kita jelas dikatakan kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi syaratnya sangat ringan. Karena iman, beriman kepada Yesus Kristus, itulah syarat menjadi anak-anak Allah. Beriman, percaya, meyakini Tuhan Yesus dan menyerahkan hidup kepadanya untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus. Itulah beriman kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kita dipimpin, dituntun. Itulah beriman kepada Tuhan Yesus. Dan kita semua adalah orang-orang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Maka kita semua adalah anak-anak Allah. Ini tentu kabar yang sangat melegakan dan menyenangkan tentunya. Karena dengan syarat ini, beriman kepada Yesus Kristus, maka semua orang berhak menjadi anak-anak Allah. Semua orang berhak menjadi anak-anak Allah. Kalau dikatakan syarat menjadi anak-anak Allah harus nilai 9 Alkitab, pengetahuan Alkitab, tidak semua orang, mungkin saya tidak bisa menjadi anak-anak Allah. Kalau dikatakan syaratnya menjadi anak-anak Allah harus mempunyai uang 200 juta, mungkin saya tidak lulus, tidak masuk, karena saya tidak memiliki itu. Atau kalau dikatakan syarat menjadi anak Allah harus fasih berbahasa Inggris, saya tidak masuk, saya tidak ikut. Tetapi karena dikatakan kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman kepada Yesus,
percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus adalah syarat untuk menjadi anak-anak Allah, maka semua orang berhak punya kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Inilah kabar baik, inilah berita yang mengejutkan dan melegakan kita semua. Dan ini tentu menjadi modal berharga. Kita harus menyadari diri kita ini adalah anak-anak Allah. Kita sedang menghadapi situasi yang sangat-sangat luar biasa. Ganasnya pandemi COVID-19 masih kita rasakan, bahkan semakin meningkat. Sehingga pemerintah kita memutuskan, khusus di Jawa, di Pulau Jawa dan Bali, memutuskan memberlakukan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ini tentu situasi yang tidak mudah bagi kita. Situasi yang mencekam, menakutkan. Kemana-mana kita terbatas. Tetapi kita harus ingat, di situasi seperti itu, di dalam keadaan seperti itu, kita diingatkan oleh firman Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Dengan status ini, sebagai anak-anak Allah, tentu kita punya cara yang berbeda. Secara naluri, secara alami, jika seorang anak menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan, dia menjerit, dia menangis, memanggil orang tuanya. Secara naluri, secara alami, orang tua pasti datang, bergegas, menghampiri, menolong. Itu yang kita alami. Lalu status kita sebagai anak-anak Allah, apabila kita menjerit, berseru, memanggil-manggil dia, maka dia akan bersegera. Bahkan dalam keyakinan kita mengatakan, Allah kita tidak jauh, Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel, dia ada bersama-sama dengan kita. Tangannya akan segera terulur, bahkan di saat kita saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Di saat kita berada dalam situasi PPKM, Tuhan kita sedang bekerja untuk mencari jalan keluar bagi kita, untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Inilah yang harus kita yakini, ini yang harus kita pegang di situasi sulit seperti sekarang ini. Amunak Kamanami dan juga Inanami beserta dengan saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita hari ini, sebagai anak-anak Allah, tentunya kita mempunyai ciri khas jati diri. Tadi sangat jelas dikatakan di ayat 28, supaya kita selalu hidup di dalam kebersamaan, persatuan. Tidak ada di sana orang Yunani, orang Yahudi, perempuan, laki-laki, orang merdeka atau budak, kaya, miskin. Tidak boleh dibedakan oleh hal-hal seperti itu. Apapun status sosial kita, bagaimanapun keadaan kita, latar belakang kita, itu tidak menghalangi, harus dipersatukan oleh Kristus Yesus. Kebersamaan, persatuan, persekutuan, dan persaudaraan harus kita lakukan. Itulah yang menjadi ciri khas jati diri anak-anak Allah. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, beriman kepada Tuhan Yesus, adalah anak-anak Allah. Dan dia mempunyai perilaku dan karakter selalu bersekutu, hidup dalam kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Itu yang harus kita pupuk, apalagi menghadapi situasi ini. Pandemi COVID-19 telah mengajari kita untuk tidak hidup sendiri. Kita tidak boleh lagi hidup individual. Kita tidak boleh lagi hidup egois. Tapi kita harus bersama-sama, bergandeng tangan, saling mengisi, saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling menolong. Siapapun kita, sehebat apapun kita, tidak boleh hidup sendiri. Ini pesannya. Tidak ada lagi perbedaan orang Yunani, orang Yahudi, orang merdeka, orang budak.
orang kecil, orang besar, miskin, kaya. Tidak ada lagi, tidak boleh dibedakan. Di saat situasi seperti ini kita diingatkan dan diajar oleh Tuhan kita, kita semua harus hidup dalam kebersamaan. Harus hidup di dalam persaudaraan, persekutuan, dan persatuan. Siapapun di sekitar kita, di sekeliling kita, mari kita saling menguatkan, saling menyemangati, bukan saling menyalahkan. Ini yang menjadi pesan utama di tengah-tengah situasi sulit yang sama-sama kita hadapi. Mari saling mendoakan. Hamuna Manami, Inanami, dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita hari ini. Kalau dikatakan bapak dan anak, tentu ada persamaan. Tidak mungkin berbeda bapak dengan anak. Kalau bapaknya seperti ini, maka anaknya seperti ini. Fisiknya, karakternya, sifat-sifatnya pasti sama atau mirip atau menyerupai. Kalau Bapa kita adalah Allah, Allah itu memiliki sifat. Dia seorang pengampun, Dia pengasih, Dia murah hati. Itulah beberapa sifat yang selalu menonjol. Mengampuni. Dia mengampuni dosa-dosa kita bukan karena kita minta, tapi dirinya yang penuh kasih itu mendorong dia mengampuni. Maka mari belajar untuk mengampuni, membebaskan diri dari dendam-dendam, memaafkan keterbatasan dan kelemahan saudara-saudara kita. Itulah sifat, salah satu sifat Allah kita, pengampun. Maka sebagai anak itu harus kita warisi. Lalu Allah kita adalah pengasih. Karena kasih-Nya, Dia mau sampai disakiti oleh kasih itu, sampai Dia mati disalibkan karena kasih-Nya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah kita pengasih, maka anak-anaknya harus mewarisi sifat yang pengasih itu. Lalu Allah kita adalah murah hati, Dia suka memberi. Maka marilah saudara-saudaraku, di situasi-situasi sulit ini saling berbagi. Apapun yang bisa kita bagikan, bukan hanya materi, tapi di saat-saat seperti ini kita boleh berbagi cerita, berbagi pengalaman pahit, pengalaman sulit. Kita boleh berbagi. Dan juga kalau boleh berbagi materi, itu lebih baik. Allah kita, Bapa kita adalah pengampun, adalah pengasih, adalah pemurah. Maka anak-anaknya harus mewarisi sifat itu. Hamuna Manami Nanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA hari ini, di ayat yang terakhir, ayat 29 saya akan bacakan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita sebagai anak-anak Allah, karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentu mempunyai ciri-ciri khas sebagai sifat Allah kita: pengampun, pengasih, dan juga murah hati. Dan sebagai anak, kita juga diberikan janji untuk mempunyai warisan. Apa janji Allah? Apa warisan yang akan diberikan kepada anak-anak Allah? Kalau disinggung di sini Abraham itu menjadi berkat dan diberkati. Tuhan berjanji kepada Abraham, kemana engkau pergi akan diberkati dan engkau akan menjadi berkat. Maka dalam kehidupan ini kita akan selalu
dekat dengan berkat-berkat Tuhan. Itulah kalau anak-anak Allah. Dan tidak hanya dalam kehidupan ini, setelah kehidupan ini pun Tuhan Allah berjanji, Yesus Kristus berjanji akan memberikan kita kehidupan yang kekal, sorga, tempat Allah bersemayam. Di sana kita bersama-sama dengan Dia selama-lamanya, tidak lagi dibatasi waktu. Itu janji Allah kepada anak-anaknya yang setia, yang taat, dan yang mau mewarisi sifat-sifat Allah. Syarat-syarat menjadi anak Allah adalah percaya kepada Yesus Kristus, beriman kepada Yesus Kristus, mewarisi sifat-sifat Allah, sifat yang pengampun, sifat yang pengasih, sifat yang murah hati. Lalu kita akan mewarisi janji Allah. Di dunia ini kita akan diberkati, dan setelah melewati kehidupan di dunia ini, kita akan menerima janji hidup kekal bersama dengan Allah kita selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu hari ini. Kami berada di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Pandemi COVID-19 masih tetap meneror, masih tetap memberikan ancaman, bahkan semakin menakutkan. Dan untuk itu pemerintah kami telah memutuskan memberlakukan pemberlakuan untuk pembatasan kegiatan masyarakat, khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Kami semua berada dalam situasi sulit, tapi kami mempercayai Tuhan Yesus Kristus, dan kami adalah anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah tentu Allah kami akan bertanggung jawab terhadap kami. Kesulitan yang kami hadapi akan segera dibantu, ditolong oleh Tuhan kami. Terima kasih untuk semua firman-Mu yang menguatkan dan menyemangati kami. Kami tidak sendiri dalam kehidupan ini. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat anak-anak-Mu, kekasih hati-Mu, mereka seksi lansia yang Tuhan sudah berkati dengan umur panjang. Tuhan, sertai mereka satu persatu. Apalagi Tuhan yang menjaga mereka dari serangan virus corona yang sangat rentan bagi usia lansia. Tapi kami mempercayai di mana anak-anak-Mu ada, Tuhan juga ada di sana untuk melindungi mereka. Beri mereka umur panjang, kesehatan, dan juga iman yang teguh kepada Yesus Kristus sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Bila ada mereka yang sakit, hadirlah untuk memberi kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih. Sertai mereka satu persatu di dalam setiap aktivitasnya, dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti PA hari ini. Kami doakan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni dosa kami, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyerahkan persembahan kita. Hubut mata dehon buku di nomor 720 ayat sada. Maing marsinon dangoluku diigil Yesusi, manang di dia ke aku sai pom tuingoti tiur marsinon dang idoni igil ni Jesus totong marsinondang panondang doang tutu. Kita sama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, Horas. Tuhan Yesus memberkati.